Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau bercerita tentang cuca hijau Joy saya ya, mulai dari awal sampai eh, prestasi berpuluh-puluh ya, sampai OB, dan sekarang sedang mencari settingan baru. Nah, baiklah dari pertama ya teman-teman. Jadi sejarahnya si Joy ini dari burung bahan ya teman-teman. Bahan eh, belum ibaratnya ya pokoknya bahan gitu ya, gampangnya bahan harus dijinakkan dulu ya kan. Jadi dilakukan penjinakan dulu ya teman-teman. Dulu cucai-cucai saya itu saya jinakkan dulu ya, jinakkan dulu. Jangkrik di tangan mau ya sudah enak, udah gacor. Meskipun suara dulu belum terlalu kenceng ya, tapi sudah enak. Langsung saya coba di gantangan. Nah, coba di gantangan ya, pertama kondangan gitu ya, pertama kondangan sampai berapa kali waktu itu, sekitar 4 kali atau 5 kali kondangan sambil kita cari-cari settingan. Nah gitu ya teman-teman, itu ketika bahan. Jadi teman-teman kalau punya cuca hijau bahan harus sabar ya, harus sabar dan sering dicoba gitu. Nah setelah saya pelajari, nah settingannya itu ternyata mudah teman-teman. Jadi dari pagi ketika lomba itu, saya kalau lomba itu settingan hanya hari H. Jadi embun langsung kasih jangkrik, terus habis embun kira-kira mau terbit matahari itu saya kasih jangkrik lagi. Jadi sesuai harian ya teman-teman, ngasih jangkriknya itu sesuai harian gitu ya. Nah setelah saya kasih jangkrik, selang 30 menit saya mandikan. Nah, karena si Joy itu harus dipancing dengan spray dulu ya, embun dulu. Jadi setelah dispray dia itu mau mandi gitu ya. Ini kalau untuk hari H ya. Kalau untuk hariannya saya sediain cepuk aja ya, mau mandi kayak mau enggak ya terserah saja kan gitu. Tapi kalau hari H pagi harus mandi gitu kan sebelum berangkat. Gitu teman-teman ya. Setelah dimandikan, apa yang saya lakukan yaitu setelah dimandikan tunggu kering dulu ya kan, tunggu kering baru dijemur gitu ya. Setelah tunggu kering baru dijemur. Nah, jemurnya berapa lama Om gitu ya. Jadi jemurnya ini kalau Joy saya itu 1 jam teman-teman ya. Dari awal-awal itu 30 menit dia itu nggak gelisah nggak apa gitu kan, awal-awal 30 menit. Nah setelah kira-kira 1 jam itu nggak gelisah, 30 menit itu nggak gelisah, saya naikkan jadi 1 jam. Jadi rutin sampai dia koncer terus itu 1 jam ketika penjemuran hari H gitu ya. Nah setelah dijemur apa yang dilakukan setelah 1 jam penjemuran, yaitu saya angin-anginkan teman-teman dengan posisi kerodong dinaikkan ke atas gitu ya. Jadi nggak dikerodong, jadi biar dia itu ngedis. Tujuan saya kerodong separuh itu biar dia itu ngedis total gitu ya teman-teman. Kalau habis dijemur usahakan dia itu biar puas ngedisnya gitu ya. Itu yang saya lakukan ketika dulu cucai-cucai saya sering prestasi. Nah settingannya bagaimana? Settingannya itu hanya yaitu tadi pagi embun kasih jangkrik, setelah embun kasih jangkrik, nah habis dia itu dijemur ya, dikasih jangkrik lagi teman-teman. Itu kan sebelum sholat duhur atau sebelum jam 12 itu saya kasih jangkrik. Nah ketika nanti mau jalan ya kan, mau berangkat itu saya kasih jangkrik lagi teman-teman. Jadi jangkriknya itu sesuai hariannya aja, dia makan jangkriknya berapa. Kalau misalnya 3 ya udah kasih 3 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya 5 ya 5 gitu ya. Nah ketika mau jalan itu kan dikasih jangkrik ya kan, kasih jangkrik, dan saya kasih ulet Jermannya itu 1 ya, makan ulet Jerman 1 ya. Biasanya saya kasih ulet Jerman 1, dia sama dia dimakan, baru saya kasih jangkrik 3 gitu ya. Gitu.
Habis itu dibersihin karpetnya, dikerodong, terus diikat, berangkat gitu ya. Sampai di lapangan ya teman-teman, sampai di lapangan itu resletingnya saya buka itu kan ya, buka tapi nggak dibuka ablak. Itu settingan cuca ijo joy saya waktu sering konser gitu ya. Hanya dibuka resletingnya, terus dikasihkan ulet Hongkong 3 ekor. Nah, gitu ya. Jadi dia kasih ulet Hongkong 3 ekor. Udah nunggu sesi naik, langsung aja dibawa, dikerodong, dibuka di gantangan di lapangan, baru cantolin, dia langsung ngedur. Itu teman-teman ya, itu settingan ketika masih top perform. Nah, setelah berubah, dia sering lomba, sering ini ya, udah setahun ya kan, sering prestasi, udah ngumpulin banyak trofi ya kan. Nah, dia itu berubah teman-teman, yang biasanya itu di di lapangan itu hanya dikasih ulet Hongkong saja, ternyata dia berubah, dia itu harus dikasih jangkrik ya, dikasih jangkrik 5 ya. Main pertama itu dikasih jangkrik 5, ulet Hongkongnya 3 gitu ya. Pernah berubah seperti itu, saya gantangkan nggak mau, akhirnya saya coba eksperimen, saya kasih jangkrik. Ternyata saya kasih jangkrik 3 masih kurang, akhirnya 5 jangkrik, terus saya kasih Hongkong. Nah, saya gantungkan lagi sesi keduanya, dia itu konser langsung podium lagi. Nah, itu awalnya dia itu nggak mau ya, ini setelah selang hampir setahun ya teman-teman. Jadi selama setahun tuh konsisten ya gitu ya, konsisten gitu. Rawatannya cuman dari rumah kenyang pakai ulet Jerman 1, nyampe gantangan cuman dikasih ulet Hongkong 3, terus sesi kedua ulet Hongkong 3, terus Hongkong 3, terus sesi terakhir Hongkong 5. Nah, gitu aja terus gitu. Dan itu sobek-sobek terus ya, sekali lomba itu kan main misalnya 4 kali gitu ya, misalnya juara satunya 3 kali gitu, misalnya yang terakhirnya juara 2 atau juara 3 gitu ya. Jadi seperti itu terus gitu teman-teman ya. Itu ketika si Joy dulu top performnya seperti itu. Nah, ketika udah dapat setahun setengah ya, 1 tahun setengah itu dia stabil ya kan. Nah, kemudian dia itu proses mabung teman-teman ya. Proses mabung ini dia itu tetap saya lombakan karena nggak punya jagoan lain ya. Murai batunya juga sedang kacau ya kan, sedang brodol, ada yang cabut bulu, jadi ngerawatin burung rusak gitu ya. Ada yang mabung, ya pokoknya serba susah ya, gitu. Nggak ada mainan. Nah, akhirnya cucai jojoy saya itu tetap saya lombakan ya. Posisi mabung tetap saya lombakan. Nah, terus saya setut pakai kroto ya teman-teman. Dan ini menjadi pengalaman terbesar saya dalam merawat cucak hijau ya teman-teman. Jadi ketika saya setut kroto itu enak teman-teman ya. Enak, wah, koncer ya kan, juara 1 pas dapat bonus ya, juara 1 tiket berapa tuh 50, nah ada bonus 200 ya kan. Nah, itu gitu ya. Itu sempat berlangsung 3 kali dapat juara terus itu ya teman-teman. Jadi tiap minggu itu saya lombakan dapat juara gitu. Nah, ketika dia itu benar-benar ambrol ya, benar-benar ambrol, benar-benar pokoknya itu ambrol, udah kayak murai batu gitu, ambrolnya parah gitu. Nah, itu kan saya nggak lombakan lagi. Nah, ketika saya sering kasih kroto, nah pas ketika mabung ini, wah kacau teman-teman ya. Jadi kacau. Setelah selesai mabung, nah baru itu teman-teman saya merasakan efeknya pemberian kroto ketika mabung ya teman-teman. Jadi harusnya itu saya menahan diri untuk tidak melombakan atau tidak saya kasih kroto ketika mabung, gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya setelah selesai mabung ya, selesai mabung kan bulu mulus gitu ya. Saya lombakan itu langsung OB teman-teman. Ciri OB-nya bagaimana? Kalau digantang itu di atas itu ngembung ya. Di atas ngembung, terus tatapannya tajam melihat lawan. Nah, setelah beberapa menit gitu ya, 15 menit atau 10 menit penilaian dimulai, itu akan gerabak teman-teman. Itu cirinya ya. Cirinya cucai hijau Jawa saya itu ketika over birahi di gantangan dia ngembung,
cuman tengok-tengok, ya kan, tatapannya tajam kayak mau nyerang gitu, akhirnya dia gerabak. Kalau udah gerabak, ya sudah selesai, bisa jatuh ke karpet, langsung didis. Nah, gitu ya teman-teman. Itu cerita ketika sampai dia itu OB, nah, over birahi. Nah, setelah itu saya coba kawinkan dengan atau saya satukan dengan cuca hijau ya, cuca hijau betina. Nah, ketika saya satukan, yang ngejar-ngejar itu si Joy ya, ngejar-ngejar cewekannya. Nah, itu nggak sembuh juga teman-teman ya. Setelah itu saya cabut lagi, saya coba pakai pakan penurun birahi, mulai dari asem, air asem, terus pokoknya semua buah yang kayak timun dan lain sebagainya, penurun penurun birahi itu juga gagal, gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu akhirnya saya beli lagi cuca hijau betina. Cuca hijau betina yang awal itu saya pinjam di tetangga saya. Nah, yang kedua saya beli itu dia itu belum saya tempel ya teman-teman. Nah, ketika belum saya tempel ini, saya coba lombakan lagi ya cuca-cuca saya. Dia udah mau bongkar. Nah, mau bongkar, tapi ada hal lain yang perlu saya perhatikan, yaitu dia angkat kaki. Ya, udah enak-enak, yang lain nggak ada yang nembak, hanya dia yang nembak. Pas terakhir penilaian dia angkat kaki sudah langsung didis. Nah, akhirnya betina yang saya belikan tadi saya satukan lagi dengan cuca hijau Joy saya, gitu ya. Akhirnya cuca hijau betina yang saya habis beli itu ngejar-ngejar Joy. Jadi ketika dikejar-kejar ya, cuca hijau Joy saya dikejar-kejar, teman-teman, dalam waktu sehari terus kan langsung saya pisah ya teman-teman. Itu OB-nya nggak seperti yang sebelumnya, jadi seperti sembuh gitu ya, jadi sembuh gitu ya. Akhirnya saya coba gantang lagi ya teman-teman, dan itu sudah nggak angkat kaki. Nah, tapi nyeri settingan untuk koncernya lagi ini jadi PR, karena berubah kalau menurut saya ya 90 derajat atau 180 derajat. Jadi kayak kita itu bahan lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini sampai sekarang ini PR saya masih mencari settingan buat Joy ya. Jadi maunya bagaimana? Kalau dulu kan hanya ulet Jerman dari rumah, di lapangan hanya dikasih ulet Hongkong. Itu nggak mau sekarang ya. Kemarin saya coba pakai kroto di rumah, saya di gantangan dikasih jangkrik gitu sama Hongkong, juga nggak mau juga. Nah, akhirnya nanti ke depan mau saya coba lagi hanya pakai jangkrik lah, nanti di gantangan juga pakai jangkrik gitu. Nanti ke depan saya coba lagi gitu teman-teman ya. Ini sekilas perjalanan cuca hijau Joy saya, dari bahan ya sampai juara, sampai OB, sampai mencari settingan yang baru lagi. Demikian teman-teman, ini hanya sekilas cerita ya cuca hijau Joy saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.